Mas Aji selalu ngomong mengenai pelet jaran goyang yang konon sangat terkenal, di mana sekali mengucapkan, sekali merapalkan, sekali mengamalkan siapa saja bisa takluk. Dan ada juga uraian dari Mas Aji mengenai menggunakan mustika jaran goyang, minyak jaran goyang, keris jaran goyang, doa jaran goyang, dan itu membutuhkan waktu. Kenapa ada waktunya Mas? Bukankah dalam sejarahnya jaran goyang itu sebuah rapalan atau sebuah pegangan spiritual yang bisa menaklukkan dalam hitungan cepat. Jadi sebenarnya Anda merapalkan jaran goyang atau menggunakan mustika jaran goyang dalam hitungan cepat atau lama itu tergantung dari tingkat spiritualitas Anda. Kalau Anda orang awam dan dalam spiritualitas yang tidak begitu tinggi, menengah, mungkin bisa memakan beberapa bulan. Tetapi kalau Anda memang tidak paham dengan spiritualitas, Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda tidak pernah melakukan hal baik, dalam arti Anda jauh dari Tuhan, Anda tidak melakukan ibadah, mungkin ini bisa tahunan. Tetapi kalau Anda mempunyai jiwa spiritualitas yang tinggi, satu kali ucapan saja Anda bisa menaklukkan siapa saja yang Anda tuju. Tidak hanya wanita, Anda juga akan dihormati, Anda akan disukai oleh banyak orang, bahkan Anda bisa jadi pemimpin kalau mempunyai jaran goyang. Walaupun dikategorikan jaran goyang ini adalah untuk menaklukkan lawan jenis. Dan di sini saya akan menguraikan sedikit mengenai sejarah jaran goyang. Konon saya tidak bisa ngomong yang pasti karena saya tidak ahli sejarah. Saya sedikit konsentrasi dalam meditasi saya untuk mendapatkan pencerahan mengenai asal muasal ilmu jaran goyang. Ilmu jaran goyang itu kalau tidak salah ada ketika dalam masa kerajaan Blambangan, itu pada abad 16, di mana Blambangan ini termasuk kerajaan di Jawa bagian timur terakhir, di Pasuruan, dan ini termasuk kerajaan Hindu yang sangat lumayan kuat lah. Dan ini mungkin setelah Majapahit dan lain-lain, karena Majapahit itu terkenal sangat kuatnya, dan itu mungkin ada pengaruhnya pada waktu itu kerajaan Hindu. Dan itu peristiwa runtuhnya Blambangan, kalau tidak salah pada masa terakhir itu siapa? Ken Dedes ya. Ken Dedes meninggal pada waktu itu dan mengalami kehancuran Blambangan. Mengalami kehancuran dan dikhawatirkan kalau sampai mereka terpisah, rakyat mereka terpisah, penduduk sekitar terpisah, akhirnya mereka diperbolehkan untuk menikah sesama rakyat mereka, entah itu dari kerabat atau siapa, tidak apa-apa, yang penting jiwa mencintai kerajaan Blambangan itu masih selama-lamanya, dan diharapkan begitu. Walaupun sekarang kerajaan Blambangan tidak begitu tidak begitu dikenal, yang pasti lebih kondang Majapahit, kemudian Demak, Bintoro, dan lain-lain. Dan konon ada seseorang yang memang ahli dalam hal santet, pengasihan, atau dia memang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Kalau tidak salah dia itu adalah seorang penasihat kerajaan, di mana setelah hancurnya Blambangan, kerajaan Blambangan itu morat-marit dan masih dalam satu komando. Daripada keturunan kita, rakyat kita menikah dengan orang luar, lebih baik harus dinikahkan sesama rakyat masyarakat Blambangan saja, di bawah komando Blambangan. Dan banyak juga yang menikah, dan juga banyak juga yang tidak mau menikah karena alasan itu masih keluarga saya, masih kerabat saya, itu teman saya tidak bisa menikah dengan mudah karena itu saudara saya. Tetapi ini karena paksaan dari komando Blambangan pada waktu itu, di mana penasihat spiritual ini akhirnya memberikan masukan bagaimana kalau dibuatkan sebuah ilmu pelet atau ilmu pengasihan agar mereka mau. Di mana ahli spiritual ini, penasihat kerajaan ini, menciptakan ilmu jaran goyang. Dia terinspirasi ketika melihat jaran kuda
dan kudanya itu bagaimana sangat perkasa kuda kerajaan itu. Dia bisa kawin dengan beberapa kuda betina lain dan menghasilkan banyak sekali keturunan-keturunan dari kuda itu, dan juga kuda itu mempunyai keturunan kuda yang kuat-kuat. Kemudian dia mencoba berdoa kepada Sang Pencipta dengan keyakinan mereka Hindu, dan akhirnya dia mendapatkan wangsit atau sebuah bayangan, mendapatkan ilmu jaran goyang. Dan itu dia merapalkan atau mendoakan, merapalkan langsung, dan seketika itu dalam hitungan beberapa hari rakyat mereka tunduk, rakyat mereka mendengarkan penasihat spiritual kerajaan ini, dan akhirnya mereka hampir semuanya, hampir 100% mau menikah untuk menyelamatkan kerajaan Belambangan atau rakyat kerajaan Belambangan supaya keturunannya mempunyai jiwa kerajaan Belambangan tersebut. Dan ini hanya mitos, jangan percaya omongan saya 100%, dan mitos ini saya dapatkan dari hasil konsentrasi atau meditasi saya, dan semoga ini cukup membuka wawasan baru atau membuka penasaran Anda asal muasal ilmu sandat atau pengasihan. Maaf, ilmu pelet atau ilmu pengasihan jaran goyang. Semoga ini bermanfaat.